Gauli, mana original teksnya? Di sana dikatakan makathat indahu tis'ah. Rasulullah tinggal bersama atau menyempurnakan. Itu juga adalah riwayat dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu juga tertolak periwayatannya ini. Kenapa? Karena beliau sudah tua. Dia meriwayatkan pada masa beliau itu ada di ada di Irak. Itu loh yang perlu dipahami. Tapi umat Islam kan udah paham itu ya. Kita udah ngerti kesaksian daripada Siti Aisyah itu sendiri, bahwa riwayat menyebutkan Ibunda Siti Aisyah ikut hadir dalam 2 perang. Apa itu? Perang yang kemudian diikuti oleh Rasulullah adalah perang Badar. Nah, berapa usia Rasulullah ketika beliau ikut perang Badar? Tidak mungkin bayi kan? Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak di bawah usia 15 tahun untuk ikut berperang. Sementara Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti beliau sudah di atas usia 15 tahun. Mereka nggak paham di situ. Di antaranya pernyataan Abdullah bin Umar ketika ada pelarangan kemudian ikut perang Uhud oleh Nabi karena berusia 14 tahun. Jadi Abdullah bin Umar itu dilarang ikut perang Uhud pada saat usia 14 tahun. Namun ketika perang Khandaq itu terjadi, usia beliau Abdullah bin Umar ini sudah 15 tahun. Rasulullah kemudian mengizinkan beliau untuk ikut perang. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Artinya, bila anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ikut berperang, maka keikutsertaan Ibunda Siti Aisyah ya, dalam perang Badar sudah memenuhi syarat 15 tahun. Ini jelas bahwasanya beliau sudah di atas 15 tahun. Oke? Kemudian, kalau perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi, dan Ibunda Siti Aisyah disebutkan dinikahi pada tahun pertama Hijriah 622 Masehi, maka 15 tahun kurang 2 tahun sama dengan 13 tahun. Artinya Siti Aisyah berusia 13 tahun minimal saat dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang sesuai diriwayatkan oleh Hisham. Tapi ini yang ini kemudian dia jagokan, diberitakan kemana-mana. Kita cuma diam saja sih. Kenapa? Di hadis yang dia bawa itu tidak seperti itu narasinya. Yang dia sampaikan itu ada kayak begini katanya. Dikatakan tidak dilarang menggauli binatang. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bukan menggauli, membawa, bukan menggauli binatang, tapi membawa binatang. Ya, tidak dilarang membawa binatang. Tidak ada hukuman bagi yang membawa binatang. Ini asbabul wurudnya mesti diurut sama mereka supaya mereka tahu. Annahu qala man ata bahimah. Itu sudah jelas tuh, membawa, bukan menggauli. Tapi kemudian mereka memframing oleh karena mereka korban terjemahan. Dia katakan, ini kan dari hadis kalian. Mana kita tahu? Saya katakan kepada mereka, jangankan catatan-catatan di Google, Tuhan manusia aja mereka bisa edit. Ya, pewarta-pewarta catatan-catatannya aja mereka bisa anggap sebagai apa? Firman Tuhan. Orang yang melakukan wartawan seperti itu mereka katakan mereka adalah rasul, apalagi yang kayak begini. Jadi kita tidak heran. Makanya sahabat-sahabat, kenapa kemudian saya mengatakan bukannya saya tidak ingin ya berdialog lama-lama dengan mereka, enggak. Tujuan saya hanya ingin memperlihatkan bahwasanya mereka adalah umat jahil. Mereka tidak ngerti original teks, sehingga ketika ada perkataan seperti itu di dalam terjemahan, mereka seketika senang ingin menghujat Islam. Padahal ketika umat Islam melakukan pendekatan linguistik terhadap original teksnya, bahasa Arabnya, Masya Allah, di situ tidak ada kata yang mereka tuduhkan. Inilah indahnya Islam ketika kita itu belajar bersanad. Ya, saya sengaja tadi membiarkan olor dia menghujat, mau seperti sampai di mana dia menghujat. Nah, ini adalah suatu fenomena yang sangat-sangat nyata di hadapan kita, bahwa di tengah-tengah kita itu muncul penghujat penista yang kemudian sama sekali tidak punya ilmu tentang hadits, kemudian mencoba untuk menjaring umat Islam yang awam agar mereka disesatkan. Satu hal dari saya terakhir sebelum saya tutup,
bahwasanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dihujat, dipitnah dan seterusnya seperti kata mereka, nauzubillahi min dzalik,